Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat wajib 5 waktu memiliki bilangan rakaat, yaitu 2, 3, dan 4. Mungkin ada yang dari dulu penasaran, kenapa jumlah rakaat sholat wajib itu berbeda-beda? Ternyata ada alasan khusus di balik itu. Benarkah alasan itu berkaitan dengan malaikat? Mengapa sholat subuh hanya 2 rakaat? Tonton video ini agar tidak sesat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa. Kalau diartikan secara syariat Islam, sholat adalah perbuatan khusus atau ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat memiliki gerakan dan ucapan tertentu, dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sholatlah kalian, sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Ad-Darimi. Tentu kita selalu ingat bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ada zikir dan doa yang bisa kita lafalkan agar semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang durasinya singkat itu ternyata memiliki banyak sekali manfaat. Kalau merasa punya banyak kesalahan dan ingin menghapusnya, sholat adalah salah satu solusinya. Sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus kesalahan di antara waktu-waktu tersebut apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Dengan sholat, kita juga akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menjaga hambanya dari keburukan. Dengan hanya meluangkan waktu beberapa menit setiap waktu sholat, kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45. Sholat juga adalah amalan yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat. Pantas saja, ketika seseorang sholatnya bagus, semua amalannya pun juga bagus. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal yang lainnya akan baik pula. Dan jika sholatnya jelek, maka seluruh amalnya yang lain akan jelek pula. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sholat bagi Rasulullah SAW bukan hanya semata-mata kewajiban, tapi juga ternyata sebagai bentuk istirahat beliau. Dari Abu Hashim rahimahullah, ia berkata, aku pergi bersama ayahku ke sihir orang Ansyar untuk mengunjunginya. Lalu tiba waktu sholat, lalu ia berbicara kepada sebagian keluarganya, wahai jariyah, bawalah air udhu karena aku akan sholat sambil beristirahat. Abu Hashim berkata, kami mengingkari hal itu kepadanya. Lalu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berdirilah wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Diterima dan tidaknya amalan kita itu bergantung sholat yang kita lakukan. Jika sholat seseorang bagus, seluruh amalannya pun menjadi bagus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amalan hamba yang pertama kali dihisab hari kiamat adalah sholat. Jika sholat itu bagus, dia beruntung dan berhasil. Jika cacat, dia menyesal dan merugi. Bila sholat wajibnya tidak sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, lihatlah apakah hambaku punya amalan sunnah sehingga bisa menutupi amalan wajibnya. Dengan demikian, tertutup segala amalnya. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan sekarang ini adalah perintah yang diterima Nabi Muhammad SAW saat Isra Mi'raj. Berarti, apakah sebelum Isra Mi'raj belum ada sholat? Ternyata sudah ada, tapi jumlah rakaatnya berbeda dengan sholat yang biasa kita kerjakan saat ini. Sholat telah diwajibkan kepada Rasulullah SAW sejak diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu pertama. Hal ini sesuai dengan hadis.
Jibril datang kepada Rasul ketika menyampaikan wahyu pertama dan mengajarkan Rasul wudu dan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daraqutni. Sebelum adanya sholat 5 waktu, dari dulu Rasulullah SAW sudah melaksanakan sholat, yaitu 2 rakaat di saat subuh dan 2 rakaat pada malam hari atau 2 rakaat isya. Hal ini sama dengan penjelasan Ibnu Rajab dalam Sahih Bukhari. Ia berkata, hadis yang menunjukkan Nabi mengerjakan sholat sebelum Isra sangatlah banyak. Perintah sholat ini pun diajarkan kepada para sahabat Nabi, sesuai dengan penjelasan Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Beliau menjelaskan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya untuk sholat, berkata dan berlaku jujur, dan menjaga diri. Nabi SAW juga diketahui melaksanakan sholat sebelum Mi'raj di Baitul Maqdis. Sholat itu adalah sholat tahiyatul masjid dengan sebanyak 2 rakaat. Sholat ini pun menjadi sholat yang diikuti oleh para nabi dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai imam para nabi. Hal ini dijelaskan dalam Mirqatul Mafati. Kewajiban sholat bukanlah perintah yang muncul setelah Isra Mi'raj, tapi sudah sejak awal. Kewajiban itu ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jika dilihat dari segi jumlah rakaat, ada 2 rakaat, 4 rakaat, dan 3 rakaat. Jumlah ternyata tak hanya dibuat begitu saja, tapi ada hikmah di balik itu semua. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibnu Qasim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengerti hambanya. Hal ini terlihat dari jumlah rakaat sholat subuh yang hanya 2 rakaat. Sholat subuh hanya sedikit jumlah rakaatnya, sebab tubuh masih dalam keadaan lemas karena baru bangun. Pasti rasa kantuk masih tersisa. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja hanya menyuruh kita ibadah 2 rakaat saja. Selain itu, surah-surah yang dibaca sangatlah panjang saat sholat subuh. Rasulullah SAW memanjangkan bacaan saat sholat subuh, dan ini tidak dilakukan pada saat melaksanakan sholat lainnya. Surah yang biasa dibaca Nabi SAW adalah surah As-Saffat, surah Ar-Rum, pernah juga surah Yasin. Kecuali Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan, maka surah yang dibaca setelah Al-Fatihah itu biasanya adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Sholat duhur dan asar jumlahnya 4 rakaat, 2 kali lipat dari jumlah rakaat subuh. Mengapa begitu? Sebab di waktu duhur dan asar tubuh sedang aktif-aktifnya. Lalu kenapa maghrib rakaatnya berjumlah ganjil? Maghrib disebut adalah witirnya siang. Kemudian ada sholat isya yang berjumlah 4 rakaat. Karena sebagai penambal kekurangan malam dari siang. Coba kita perhatikan lagi, urutan angka dari rakaat sholat ada 2, 3, dan 4. Angka-angka itu juga dipakai untuk menyebutkan jumlah sayap para malaikat. Bukti nyata dari jumlah sayap malaikat ada di dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Pendapat lain mengenai rahasia angka 2, 3, dan 4 dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Sulam Al-Munajat. Beliau berkata bahwa 2 rakaat sholat subuh berkaitan dengan indera pengecap. 2 rakaat ini sebagai bentuk rasa syukur karena kita bisa merasakan 2 rasa, halus dan kasar sekaligus, dijadikan penutup atas 2 kesalahan dari hal tersebut. Kemudian 4 rakaat pada sholat duhur sebagai rasa syukur karena memiliki indera penciuman yang bisa merasakan bau dari 4 penjuru. Begitu juga sekalipun penutup dosa. Untuk sholat asar berkaitan dengan indera pendengaran. 3 rakaat maghrib berkaitan dengan indera penglihatan yang bisa melihat dari depan, kiri, dan kanan. Terakhir, sholat isya 4 rakaat berhubungan dengan indera perasa. Kita patut bersyukur karena masih bisa merasakan rasa manis, pahit, dingin, dan panas. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau memerintahkan sesuatu itu ada hikmah di baliknya. Sama seperti dengan sholat. Setelah mengetahui fakta ini, apakah kamu masih ingin menunda-nunda sholat? Allahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.